Peringatan, apapun yang gue omongin di sini bisa aja spoiler. Sebelum masuk review, gue mau nanya nih, apa kamu tipe orang yang bakal nyeritain semua rahasia-rahasia kamu ke teman kamu, atau ada hal-hal yang gak kamu ceritain dan kamu simpen buat diri kamu sendiri? Apa dengan menceritakan semua rahasia kamu itu bakalan lebih mendekatkan kalian dengan sahabat kalian, atau malah sebaliknya? Pretty Little Liars Indonesia merupakan serial web bergenre drama dan misteri yang diadaptasi dari serial TV Amerika Serikat dengan judul yang sama, yaitu Pretty Little Liar, atau gue menyingkatnya dengan PLL biar lebih gampang, yang juga diangkat dari buku karya Sarah Shepard. Serial ini ditayangkan di 17 negara yang berada di benua Asia dan benua Afrika. Wow, 17 negara. Dan juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti Inggris, Indonesia, Malaysia, dan lainnya. Series PLL versi Indonesia ini disutradarai oleh Emil Heradi yang sebelumnya juga menyutradarai film Night Bus. Dan series ini dibintangi oleh Yuki Kato sebagai Alisa, Anya Geraldine sebagai Hana, Eka Farhana sebagai Emma, Valerie Thomas sebagai Sabrina, dan Cindy Huang sebagai Arya. Dan juga dibintangi artis senior seperti Wulan Guritno. Berlatar di sebuah kota fiksi bernama Amerta di Bali, plot dari series ini bercerita tentang 4 mahasiswi yang persahabatannya menjadi retak ketika Alisa, yang diperankan Yuki Kato, sahabat yang bisa dibilang paling populer dan paling berpengaruh, dinyatakan hilang secara misterius. Dan 1 tahun kemudian, Alisa ditemukan tewas. Dari sanalah persahabatan Hana, Emma, Sabrina, dan Arya kembali terhubung. Setelah Alisa ditemukan tewas, mereka satu persatu mulai menerima pesan dari seorang misterius berinisial A, yang mengancam akan membuka rahasia-rahasia gelap mereka. Karena pesan misterius itu, mereka berusaha untuk mencari tahu siapa sebenarnya A. Dan dari setiap episode, kamu bakal diajak kembali flashback di mana mereka masih berteman dengan Alisa. Nah, kenapa dari awal gue nanya tentang rahasia? Karena plot dari series ini adalah tentang rahasia dari setiap karakter dari series ini. Secara garis besar, series ini gak jauh beda ceritanya dari versi aslinya. Hanya saja ada bagian yang disesuaikan dengan budaya Asia. Tapi gue gak bisa bicara banyak tentang hal itu. Kalau kalian penggemar PLL, kalian pasti tahu bedanya di mana. Kalau bicara masalah acting, gue paling suka actingnya Yuki Kato. Karena Yuki Kato memerankan tokoh Alisa yang lumayan kompleks. Alisa kadang bisa membuat teman-temannya merasa spesial, tapi juga sebenarnya Alisa itu seorang yang manipulatif, yang kadang bisa menggunakan rahasia-rahasia temannya sebagai sebuah ancaman. Kalau kalian nanya, seruan mana, versi Amerika atau Indonesia? Gue jujur gak bisa jawab mana yang lebih baik, karena keduanya mempunyai tes yang beda. PLL versi Indonesia memperlihatkan kearifan budaya lokal, dan karena latarnya di Bali, sumpah view-nya itu kelihatan indah banget, tropical vibe. Dan yang gue juga apresiasi adalah soundtrack dan animasi opening dari PLL versi Indonesia ini beneran kelihatan kalau web series ini well prepared banget. Gue acungin jempol buat soundtrack dan animasi openingnya. Gue cukup menikmati alur ceritanya dan berusaha nebak siapa sebenarnya A. Dan gila sih, ada banyak plot twistnya juga. Ada beberapa yang komen kalau acting mereka sebagai sahabat kurang nunjukin kalau mereka beneran sahabat. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalian juga gak pernah tahu apa mereka itu beneran temenan atau mereka terhubung cuman karena Alisa doang. Dan series ini bisa kalian tonton di aplikasi View yang bisa kalian download sendiri.
Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya A? Kita cuma bisa nunggu di season selanjutnya. Atau kalau kamu mau, coba aja baca bukunya. Pelajaran yang mungkin bisa gue ambil dari series ini adalah berhati-hatilah ketika lu menceritakan rahasia-rahasia lu. Pastiin kalau misalnya lo harus menceritakan rahasia lo menceritakan kepada orang yang tepat. Dan walaupun lo menceritakan kepada orang yang menurut lo bisa dipercaya, kita nggak pernah tahu orang itu kayak gimana. Kita bisa aja percaya, tapi yang namanya orang kan bisa aja walaupun lo percaya, tapi bisa aja dia berkhianat. Jadi lo harus pastiin kalau misalnya lo sharing rahasia-rahasia lo itu adalah orang yang tepat. Overall, gue ngerasa gue cukup terhibur dengan series ini. Gue gak sia-sia ngabisin waktu gue buat nontonin series ini. Dan gue jadi berharap coba aja kalau pertelevisian Indonesia standarnya kayak gini, ya minimal sinetron-sinetronnya kayak gini, gue yakin sih TV kita bisa lebih maju lagi. Well, gue rasa cukup sampai di sini review gue kali ini. Sorry banget kalau misalnya gue salah kata atau salah info. Sampai ketemu di review selanjutnya. Thanks for watching. Hey, untuk siapapun kamu yang entah bagaimana menemukan channel ini, salam kenal. Mari berteman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.